Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah amma ba'd. Kenalkan, nama Bapak Ahmad Ripai. Bapak sebagai staf tata usaha sekaligus pembina pramuka di MTS Negeri 4 Bogor. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kalian sebagai siswa di MTS Negeri 4 Bogor. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang memiliki akhlak yang baik ya, dan juga memiliki keinginan yang luhur untuk mewujudkan cita-cita kalian. Langsung saja Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang organisasi, kegiatan kesiswaan dan prestasi siswa alumni di MTS Negeri 4 Bogor. Adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mengenai materi pada hari ini yaitu tentang pengertian organisasi. Tentunya adik-adik sudah mengetahui dan pernah mendengar apa itu yang dinamakan dengan organisasi. Oleh karena itu, kita bahas pada saat yang berbahagia ini, kemudian pahami dan dengarkan oleh adik-adik semuanya. Organisasi atau pengorganisasian berasal dari kata organism, berarti menciptakan suatu kerangka atau struktur kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian akan merupakan satu kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi. Kemudian mengorganisasikan adalah menghimpun beberapa orang atau mengajak beberapa orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan kegiatan bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Agar apa? Agar bisa tercapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian adik-adik, di dalam suatu organisasi memiliki tujuan sendiri. Apa saja tujuan dari organisasi tersebut? Ada beberapa tujuan organisasi, diantaranya sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Untuk meningkatkan kemampuan, terus kemandirian, dan sumber daya yang kalian miliki. Kemudian apa lagi? Organisasi bisa berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama, secara gotong royong dilakukan oleh semua masyarakat, siswa di sekolah maupun itu di dalam keluarga. Kemudian ada juga organisasi dapat membantu individu-individu perorangan untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik ya. Jadi organisasi itu bisa menambahkan pergaulan, bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita ikut serta berorganisasi. Ada beberapa contoh organisasi di sekolah ya. Banyak sekali adik-adik yang Bapak banggakan. Salah satunya yaitu OSIS. OSIS singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Setiap sekolah wajib membentuk OSIS ya. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah. Setiap siswa tingkat menengah secara otomatis menjadi anggota siswa di sekolahnya. Kenapa dikatakan siswa tingkat menengah? Karena di jenjang SD atau MI di sekolah asal masing-masing itu belum ada yang dinamakan dengan OSIS ya. Oleh karena itu, adik mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu kata OSIS ya. Nah, jadi OSIS itu adalah
satu-satunya wadah organisasi yang ada di sekolah, ya, di SMP, MTS, kemudian SMA, SMK atau aliyah. Selain dari OSIS, ada juga yang dinamakan dengan pramuka. Tentunya sudah tidak asing lagi apa itu yang dinamakan dengan pramuka, karena pramuka itu sekarang itu mulai dari anak-anak PAUD, ya, TK, itu sudah dianjurkan untuk mengetahui, untuk mengenal organisasi pramuka, ya. Organisasi pramuka itu sendiri, ya, sudah dianjurkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga pada setiap tanggal 14 setiap bulannya semua diwajibkan memakai seragam pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Selain itu juga pramuka adalah sebuah organisasi atau gerakan kepanduan, atau dalam bahasa Inggrisnya Boy Scout, yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka di Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun. Ada pramuka penggalang dari 11 tahun sampai 15 tahun. Penegak dari 16 sampai 20 tahun dan pandega usia 21 sampai 25 tahun. Yang ketiga ada Palang Merah Remaja atau sering disebut PMR, ya. PMR itu organisasi yang bergerak pada bidang kemanusiaan yang berkaitan dengan kesehatan, ya. PMR, kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini ialah kegiatan pelatihan terkait pertolongan pertama, pembagian tugas pada setiap kegiatan yang membutuhkan tenaga medis dan lain-lain, ya. Jadi PMR itu berkaitan dengan kemanusiaan, ya, khususnya dengan yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya ada Paskibra. Mengenai sejarah Paskibra, gagasan Paskibra lahir pada tahun 1946 dalam memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1 atau yang pertama. Siapa? Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, siapa? Mayor Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Selain dari OSIS, pramuka, PMR, Paskibra, ada juga organisasi di sekolah itu, klub olahraga, ada bola voli, futsal, tenis meja, bulu tangkis, basket, pencaksilat, dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, ada yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kemudian selanjutnya mengenai prestasi yang ada di MTS Negeri 4 Bogor, ya. Nah, di sini ada beberapa prestasi, ya, di MTS 4 Bogor. Di sini hanya sebagian yang Bapak catat atau Bapak sampaikan, ya. Sebenarnya banyak sekali prestasi yang ada di MTS Negeri 4 Bogor, ya. Banyak sekali, mulai dari semua organisasi, mulai dari Paski Pramuka, PMR, Paskibra, futsal, ya, semua banyak, ya. Di sini ada bola voli, juara 3 Voli Putra ajang lomba kreativitas dan skill 2019. Kemudian juara 1 Voli Putra Aksioma wilayah 4. Juara 1 Voli Putri Aksioma wilayah 4, ya. Kemudian pramuka, juara 1 lomba murotal perkemahan hari ulang tahun pramuka ke-58.
Kemudian juara 1 lomba kaki 3 perkemahan hari ulang tahun Pramuka ke-58. Kemudian ada Paskibra juara 2 dan juara 3 ya. Pasukan terfavorit Kosmik Season 3. Variasi formasi Kosmik Season 3 pada tahun 2019. Kemudian kaligrafi juara 1 dan 2 Sispala Alpen di SMK Nurul Hikmah. Untuk prestasi di MTSN 4 Bogor ini banyak sekali ya. Sekarang dunia sudah canggih ya. Alat teknologi komunikasi sudah canggih luar biasa sekali. Kalian tinggal buka Google, tinggal cari MTS 4 Bogor, kemudian di Facebook ya. Di YouTube juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah diupload, diposting ke YouTube ya. Kemudian selanjutnya akan Bapak sampaikan mengenai prestasi alumni ya. Banyak sekali alumni MTSN Negeri 4 Bogor, MTS 4 Bogor ya, banyak sekali. Ada yang sudah menjadi pengawas pembina, ada yang sudah menjadi polisi, kemudian TNI, ada yang sudah menjadi kepala desa, bahkan camat juga banyak sekali ya. Salah satunya ada alumni MTS Cariu, yaitu Dr. Andes Haji Didin Haribudin AR MPDI ya. Ya, beliau sekarang sebagai pengawas madrasah ya. Di Kecamatan Tanjung Sari, Cariu, Jonggol dan Sukamakmur ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Sukma Sonagar. Beliau alumni MTS juga ya. Dia di Abituren Bintara PK 11 ya, sebagai TNI ya, Indonesia Army. Dia sebagai TNI sudah memiliki cita-cita sejak SD ya, karena dia bersungguh-sungguh belajar mengejar cita-citanya, dan alhamdulillah sampai sekarang cita-citanya terwujud. Karena itu berkat kesungguhan dan kerja keras dia selama belajar. Kemudian ada juga sahabat kita ya, sahabat Bapak Mr. Ari Armadi ya, Pak Ari Armadi. Dia kuliah di Inggris, Manchester United ya. Pernah bekerja sebagai English instructor di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta juga. Pernah bekerja di Madaniyah Indonesia School with World Class Standard. Kemudian jurusan kuliahnya jurusan di MA TESOL, Teacher Education in the University of Manchester ya, pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, ada juga nih sahabat kita ya, Pak Aryo Santoso ya, beliau sekelas. Beliau alumni MTS tahun 2014-2015. 2011-2012 ya, Aryo Santoso. Beliau sudah menjadi TNI Angkatan Darat dan sekarang bertugas di Bengkulu ya. Untuk biodatanya silakan dibaca. Kemudian selanjutnya ada Bapak Toyo Apriyadi yang luar biasa sekali. Beliau sangat gigih, sangat luar biasa mengejar cita-citanya ya. Dan alhamdulillah ya, sekarang beliau sudah lulus kuliah di STKIP Ar-Rahmaniyah Depok mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ya. Beliau luar biasa sekali ya, sangat gigih, berdoa, bekerja keras dengan giat ya. Alhamdulillah dia sekarang sebagai staf tata usaha ya, petugas perpustakaan. Nah, itulah
beberapa prestasi yang dimiliki oleh MTSN 4 Bogor dan juga alumni yang alhamdulillah banyak sekali ya yang sudah sukses. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita doakan orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan semua di musim pandemi ini, di situasi dan kondisi yang seperti ini ya, pandemik semakin merajalela di Indonesia bahkan seluruh dunia. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.